Selamat berjumpa di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada kali ini saya akan sampaikan bagaimana membuat part 3D dengan perintah sweep. Baik, langsung akan saya buka. Ya, gambar contohnya seperti terlihat di sebelah kanan, ada gambar pandangan potongan sebagai pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping kiri, dan juga isometrinya. Ya, kemudian gambar sebelah kiri ini adalah hasilnya nanti ya. Ini ada hasilnya. Ya, baik. Kita akan langsung buka. Klik new part, oke. Sambil menunggu kita akan nanti sketnya akan kita gunakan untuk padnya adalah pada pandangan depan ya, pandangan depan. Tapi kita menggunakan plane-nya, plane yang right plane ya. Gitu. Kita klik tombol kanan, right plane, kemudian sketch. Ya, kemudian kita membuat sebuah garis. Ya, dari titik origin kita buat garis ke kanan. Ya. Kemudian kita tekan huruf A untuk membuat busur, klik. Nah, ini nanti akan buat busur ya, gitu ya. Kemudian kita tarik ke atas. Ya. Oke, kemudian kita beri dimensi jarak titik origin ya ke garis yang paling kanan ini adalah 300 ya ini ya. 95 tambah 205. Ya, jadi ini adalah 300. Oke, kemudian tingginya ya, tinggi di sini ya. Nah, ini adalah ini 200 ya. 200 ya. Ini adalah 200. Oke, terus filletnya ini atau radiusnya ini ya adalah 75 ya, 75. Oke, sudah fully defined. Nah, inilah sketch utama untuk membuat pad-nya ya. Kemudian untuk membuat sketch yang nanti di pad ya, ini kita klik OK dulu. Kita akan gunakan front plane. Jadi kita klik front plane sketch ya. Ya, sorry. Ya, ini kita klik front plane. Nah, gitu. Nah, kita membuat sketch-nya di sini ya. Membuat satu lingkaran dulu ya. Satu lingkaran dulu ya. Nah, lingkaran itu adalah bagian diameter pipa terluar yaitu 100 ya. Kita beri dimensi ini 100. Oke. Kemudian kita pandang secara isometri. Nah, ini kemudian kita lakukan sweep ya. Klik sweep ya. Ya, kita pilih lingkaran ini ya, kemudian pad-nya ini. Nah, ini adalah pipa utamanya ya, sebelum ada lubangnya. Nanti lubangnya kita buat terakhir. Oke, kemudian kita akan membuat flange-nya di bagian kiri ya. Kita klik, atau sebelum membuat flange-nya kita buat ini dulu ya, pencabangannya ya, pencabangannya. Kita gunakan right plane lagi, sketch, kemudian membuat garis center ya, itu vertikal ya. Nah, garis center yang ini ya jaraknya itu dengan origin ya, itu adalah 95, ini 95 ya. Oke, kemudian membuat sketch lagi berupa segi 4 ya, menggunakan corner rectangle. Kita buat bisa seperti ini ya. Oke, nah ini jarak garis yang paling kiri dengan garis center ini adalah setengah dari lubangnya ini, jadi 40 ya. Ini 40.
Maaf, 60, setengah dari 60 ya, berarti 30 ya. Kalau 80 itu yang besar ya, ini 30 ya. Kemudian yang luar ini yang 40 ya. Ini 40. Ya, kemudian tingginya ya, tinggi ini ke sini ya, itu ini 115 ya, 115. 115 ya. Oke ya. Kemudian tinggi ini ya, ini ke sini ya. Itu ya 115 dikurangi 40 ya. Dikurangi 40 berarti 75 ya. Tapi jangan 75 ya. Itu dibuat misalnya 90 ya. Jadi supaya nanti hasilnya kita buat 90. Nah, nah di sini ya. Nanti akan saya sampaikan. Ini kemudian kita klik feature extrude boss. Ya. Ya. Sorry. Bukan extrude boss. Ya, kita cancel feature revolve boss maksud saya ya. Revolve boss ya. Oke, ya. Ya, ini ya. Nah, kenapa tadi dibuat 90 supaya terbentuk lengkungan ini ya. Jangan pas ya. Kalau 80 kan nanti pas di sini ya. Nah, nanti nggak terbentuk. Kemudian kita buat juga eh, yang ini ya. Kita klik right plane lagi, sketch. Ya, kemudian kita buat yang pencabangan yang kanan. Sorry, pakai yang ini ya. Oke, kemudian kita buat garis mendatar. Nah, jarak garis ini ya adalah 70 ya. Jadi 70 ya, kita berikan jarak. Jarak ini sampai atas ini adalah 70 ya. 70. Oke, kita buat segi 4 juga yang sama seperti tadi. Ya, nah, demikian. Kemudian kita beri dimensi ya, jarak ini ke sini itu 30 ya, sama dengan lubang yang kiri tadi. Kemudian yang ini ke sini ya, sorry, ini ke sini itu 40. Ya, kemudian jarak ini ke pusat ya, sorry. Ini tadi berarti tidak, kita buat vertikal dulu ya. Ya, ini kurang vertikal ya. Ya, kita coba ini yang vertikal ya. Nah, kemudian kita jarak ini ke senternya itu adalah 145. Jadi kita beri ukuran ya, sorry. Kita beri ukuran, ya ini ke senternya ini ya. Karena senter ini nggak muncul, lah kita maaf berhenti ya. Kita kasih jarak ini saja ya ke sini ya. Ya. Nah, ini jaraknya adalah 95 tambah 205, 300 tambah 145. Jadi 445. Jadi ini 445. Ya, karena kita tadi tidak buat namanya ya. Kemudian panjangnya ya itu 145 dikurangi diameter 60 ya 80 nih ya. Ya berarti dikurangi 40 ya. 145 105 ya, 105. Ya, kita lewatkan. Jadi nanti ini kita beri 120 ya. 120. Oke, ya. Kayaknya kurang panjang ya. Kita tambahin 5 ya. 125 ya. Nah, oke. Kemudian kita klik centangnya, kemudian klik feature revolve boss lagi ya. Nah, itu ya ini. Khawatirnya kalau tadi anu pas ya.
kemudian kita oke, ya, maka lubang itu sudah selesai, ya. Nah, kemudian kita sekarang buat flange-nya ya. Buat flange-nya, kita buat flange yang kiri dulu, kita putar sedikit dengan tekan tombol roller itu, dengan roller ya, di mouse ya. Kemudian kita klik tombol kanan, kemudian klik sketch di sini. Ya, ya. Kemudian kita klik sketch, terus convert entities ya, supaya ini kepilih ya. Kemudian kita membuat lingkaran, buat lingkaran ya, 2 buah lingkaran ya, 2 buah lingkaran. Nah, lingkaran yang terbesar itu adalah ini ukurannya ya, maaf. Ya, 230 ya, ini 230. Kemudian lingkaran yang lebih kecil ini yang 190 ini. 190 ya. Ini 190 ya. Nah, yang lingkaran 190 kita buat sebagai garis construction line ya. Kita jadikan construction line ya. Itu karena dia hanya nanti posisi ini lubang-lubang ini ya. Kemudian kita buat lingkaran ya di posisi kuadran ini ya. Nah, gitu. Ya. Terus dikasih ukuran itu lubangnya adalah 20. Ini lubangnya adalah 20. Ya. Kemudian lubang kecil ini ya, kok masih biru ya. Berarti posisinya belum pas ya. Kita klik pusatnya ya. Ya, kemudian kita klik. Oh ya, belum di tengah ini. Ya, kemudian kita vertikal. Ya. Nah, ya. Kok masih biru juga ya? Apa ini? Oh, jaraknya belum. Jaraknya berarti belum pas tuh. Ya. Jaraknya ini dengan pusat ini berarti belum pas ya. Meskipun dia ya, nah, itu. Kita buat 95 ya. Ya. Oke, ini kayaknya ada masalah ya. Kita delete aja ya. Kemudian kita buat lingkaran lagi. Ya, itu ya. Pusatnya harusnya pas itu ya. Kemudian kasih kita ukuran. Nah, ini diameternya 20. Ya, terus oh, karena ini tadi belum dikasih ukuran. Sudah ya, sudah. Itu kita klik lagi ya, kemudian klik origin. Ya, kita aneh ini. Coba kita beri ukuran 95 sudah oke. Coba kita rubah lingkarannya nggak di situ ya. Lingkarannya ya di sini ya. Kemudian kita beri ukuran ini 20 ya. Ya, baik. Kemudian ini kita apa? Circular ya, sketch pattern ya. Klik circular sketch pattern ya. Kemudian kita klik pad-nya yang melingkar ini ya, melingkar ya. Kemudian yang mau di
pattern ya klik ini ya. Ya, ya jumlahnya 4. Oke ya. Ya. Nah, kemudian ini kita extrude ya sejauh 20 ya. Ini ketebalannya 20. Klik feature, kemudian extrude boss ya. Nah, arah extrude-nya kebalikannya ya. Kita klik panahnya ini. Nah, kemudian tebalnya dibuat 20 ya. Oke ya. Flange yang ini sudah, kemudian flange yang atas dulu ya, flange yang atas. Kita klik tombol kanan, kemudian kita klik sketch ya. Ya, terus membuat 4 bersih panjang ya. Maaf, membuat square ya. Gitu. Bujur sangkar maksud saya, bujur sangkar ya. Klik di sini ya. Nah, kemudian ukurannya ini masing-masing panjang 200 kali 200 ya. Panjang dan lebarnya sama yaitu 200 kali 200. Ya, ini 200 ini ya ini. Nah, ini 200 ya. Kemudian kita oke dulu, kemudian kita buat fillet ya, filletnya 20 ya. 10 diganti 20, kita klik di layar, kemudian kita klik sudut-sudutnya. 1, 2, ya, 3, 4 ya. Oke. Kemudian membuat 4 lingkaran ya di masing-masing titik pusat radius tadi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tekan tombol escape, kemudian kita pilih 4 lingkaran ini nanti disamakan ya. Dengan tekan tombol kontrol ya. Nah, kita pilih equal. Kemudian salah satu lingkaran tadi kita beri ukuran ya. Nah, ini adalah 20. Ya, seperti itu. Sudah selesai ya. Kemudian jangan lupa ini kita ya, tekan tombol escape, kemudian kita klik lingkarannya ya. Terus tekan sketch convert entities ya, jadi ya gitu. Nah, kemudian kita extrude ke bawah ya. Klik feature, kemudian extrude boss ya. Nah, itu kan ke atas. Nah, kita posisikan di bawah. Kemudian ketebalannya karena tadi sudah 20, nah ini juga 20 ya. Oke, ya. Ya, sudah selesai. Kemudian yang flange yang ini ya, flange yang ini ya. Kita klik penampang ini dengan klik tombol kanan, kemudian pilih sketch. Ya. Kemudian kita buat lingkaran di sini ya. Kita buat lingkaran. Yes. Kemudian kita buat juga lingkaran-lingkaran kecil ya. Di sini ya. 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 Kemudian kita beri ukuran. Nah, lingkaran ini diameternya 40 atau 2 kali ini ya. 2 kali radius 20. Kemudian yang kecil ya, lingkaran yang kecil itu diameternya 20 ya. Kemudian lingkaran yang besar ini diameternya adalah 100 ya. 50 kali 2 ini 100. Nah, ini 100. Ya. Gitu. Kemudian kita buat sebuah garis. Oh ya, jaraknya belum. Jarak ini ke sini. Pusat jarak pusat lingkaran ini ke pusat lingkaran ini ya. Ya, itu adalah ya, setengah dari 140 ya, berarti 70. Jadi ini 70. 70 ya. Oke ya. Kemudian
kita buat ya titik pusatnya ya, kita tekan tombol escape, kita klik pusatnya ini, kita klik pusatnya ini juga, kemudian kita buat mendatar. Nah, itu ya sudah hitam ya. Kemudian kita buat sebuah garis ya di atas ini ya. Nah, di bawah juga ya, di bawah. Ya, seperti itu. Kemudian kita buat korelasinya ini tank ya. Kita blok dua ini tangan ya. Itu nggak muncul tangannya. Kalau nggak muncul diklik aja garisnya. Nah, gitu. Nah, ini tangan. Ya, yang ini dengan ini juga tangan. Ya, tapi kalau bisa kita blok, blok aja ya. Nah, bisa ini ya. Ini juga kita blok. Ya. Ini dengan ini ya. Tangannya. Nah, kemudian sisanya kita trim. Ini kita oke dulu. Kemudian kita klik trim. Nah, ini di trim. Ya, ya. Yang ini di trim ya. Oke, ya. Nah, kemudian ini kita mirror ya. Tapi kita buat dulu garis senternya di sini ya. Ini kadang-kadang nggak bisa ditunjuk kalau nggak kita buat baru ya. Ya, kita. Nah, ini kita mirror ke kiri ya. Kita klik mirror ya. Kemudian kita blok garisnya yang ini. Ya, ya gitu ya. Ini nggak ikut, yang lingkaran besar nggak ikut. Ya, kemudian mirror about-nya ini. Ya, kemudian kita oke. Ya, terus kita trim di bagian tengah ya. Kita trim bagian tengah yang ini. Ini di trim ya. Sorry, kok kena di situ? Saya tekan Ctrl Z ya. Ya, ini maksudnya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Oke, ini juga. Ini juga. Ini juga. Ya, begitu ya. Oke, kemudian jangan lupa ya kita klik lingkarannya ini, ya lingkaran ini kita escape dulu. Kita klik lingkarannya yang dua ini, ya. Kemudian kita klik sketch convert entities, ya, ya. Nah kemudian ini kita extrude ke bawah setebal 20 juga ya. Oh maaf, tebalnya 15 ya. Jadi klik feature extrude boss. Nah ini arahnya ke atas kan? Kita tarik klik bawah ya. Nah, ini tebalnya 15 ya. Ya. Nah, kemudian kita klik permukaannya. Ya, oke gitu ya. Nah, maka flange-nya sudah selesai ya. Nah, tinggal lubang di dalamnya ini ya, kan belum ada nih. Maka kita klik penampang ini, kemudian kita buat sketch untuk lingkaran yang menjadi lubang ya. Lubangnya nanti adalah 80 ya, berarti membuat sebuah lingkaran di sini dengan diameter 80 ya. Ya, ini 80. Oke ya. Kemudian ini kita sweep ya dengan pad yang tadi ya. Jadi kita klik ini kita kita klik sweep ya. Nah, kemudian kita munculkan eh, sketch yang pertama yang ini tadi ya. Sketch yang ini kalau nggak salah ya. Maaf salah. Bukan. Nah, ini maksudnya. Ya, lingkaran ini ya. Gitu. Jadi ini nggak ikut ya. Sketch yang mau dianu yang bawah aja nih. Ini sketch
Untuk padnya ya. Skate yang diambil adalah yang kecil, yang ini, ya. Kemudian skate padnya yang ini, bukan ini ya. Skate, skate gini kayaknya. Nah, yang ini ya. Ya, oke ya. Maka sudah buat lubangnya ya. Maaf, bukan extrude bos ya. Sorry sorry. Saya undo ya. Eh, sweep cut ya, sweep cut ya. Maaf, sweep cut ya. Ini yang mau di sweep cut, maaf ya, bukan sweep boss tadi salah. Kemudian kita buka ini, kita expand, ya, kita klik yang pertama kali kita buat, nah berarti yang ini. Nah, gitu ya. Oke, maka sudah terbentuk lubangnya ya. Ini hasilnya ya. Ya. Kalau kita putar, nah ya. Oh, lubangnya pada ketutup ya. Ya, nanti kita bisa buat gitu ya. Nanti dibuat lubang baru di sini ya. Gitu. Kemudian kita extrude aja ke bawah ya. Nanti akan menjadi lubang ya. Gitu. Contoh misalnya begini. Ya. Kita klik permukaan ini, skate ya, terus kita klik lubangnya ini ya. Kemudian kita skate convert entities ya, convert entities ya. Maka ini sudah menjadi skate ya. Nah, ini kemudian kita extrude cut saja ya, extrude cut-nya gitu sampai up to next ya. Kita klik up to next. Ya, gitu ya. Salah itu. Up to next. Berarti kita masukin tingginya aja. Tingginya itu kita masuk 70 ditambah 60, 30, 700 ya. Kita bukan up to next tapi ya, lain kemudian ini 100 saja. Ya, gitu ya. 100. Oh, 100 belum sampai lubang ini ya. Berarti sampai lubang ini ya, sampai melewati ini. Kita tambah 120 ya. 120 ya. Nah, gitu. Oke, sehingga nanti lubangnya akan kelihatan. Ya. Nah, gitu ya. Gitu, ya. Ya, gitu ya. Oke, demikian ya hasilnya ya. Kita oke dulu nih ya. Ya, maka sudah selesai ya ini hasilnya ya. Ya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dengan jelas dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih.